Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, para hakim tinggi, panitera sekretaris, para pejabat baik struktural maupun fungsional, para staf, adik-adik P3K, Bapak-bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan sholat jemaah zuhur, kemudian dirangkai dengan ultum di hari ke-13 Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan yang sudah ke hari ke-13 ini tidak hanya sekedar puasa yang mencegah dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tapi kita berharap puasa kita naik satu level yang lebih tinggi lagi, yang tidak hanya sekedar mencegah makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi lebih jauh dari itu, kita jaga hati dengan banyak zikir, istighfar, Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian puasa kita nantinya bisa kita harapkan menjadi pendamping, menjadi penyelamat, bisa memberikan advokasi, memberikan pembelaan kepada kita kelak di saat kita dihadapkan dengan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, banyak sudah yang dapat kita raih, yang dapat kita dapatkan tentang fadilah puasa Ramadan. Entah itu dari referensi yang kita baca, dari buku-buku, dari kitab yang kita baca, maupun dari penceramah, dari ustadz, dari tuan guru. Dan izinkanlah pada kali ini, pada kesempatan kali ini, saya cuma sedikit menambah apa yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu yaumi Ramadan sulifatis sayatin wa mardatul jin."
wa ughliqat abwabun niran la yuftah babun minha wa futihat abwabul jinan la yughlaq babun minha wa yaqulu Allah ta'ala fi kulli lailatin thalatha marrat hal min sa'ilin wa utiyahu su'alahu hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin fa'ghfira lahu wa ya'tiku Allahu kulla yawmin alfa mi'ati atikin minan nar alladhi qad ustujiba al-madar wa idza kana yaumul jum'ah ya'tiku Allahu fi kulli sa'atin alfa atikin minan nar wa idza kana akhir ramadan ya'tiku Allahu min awal syahri tari. Bahwa ketika awal Ramadan telah tiba, maka setan akan dibelenggu oleh Allah dan dedengkotnya jin yang jahat juga dibelenggu dan pintu neraka ditutup sehingga tidak ada pintu yang terbuka sedikit pun. Kemudian pintu surga dibuka oleh Allah dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Dan tidak hanya itu, tapi Allah hadir, Allah turun ke langit bumi ini dan menyeru kepada kita dengan lembut, adakah yang meminta kepadaku, aku akan penuhi. Adakah yang bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Dan adakah yang beristighfar, aku akan ampuni. Dan lebih jauh dari itu rahmat Allah lagi, Allah di bulan Ramadan ini berkenan membebaskan tawanan yang ada di neraka sebanyak 1 juta pada tiap hari. Dan ketika malam Jumat, ketika hari Jumat, maka yang dibebaskan oleh Allah sebanyak 1 juta itu setiap jam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika puasa akan berakhir Allah membebaskan sebanyak yang Allah bebaskan dari awal Ramadan sampai terakhir ini. Hadirin jemaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita tahu bahwa betapa kemurahan Allah sungguh luar biasa. Tidak ada batas, luasnya sungguh diperluas oleh Allah seluas-luasnya. Beda dengan Rahman, dengan kasih sayang manusia. Coba kalau kita misalnya pergi ke mall, tidak ada yang meskipun sudah ada kata-kata obral di situ, di keranjang sudah ditulis obral, tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan kecuali membeli satu baru gratis satu yang dikenal dengan buy one get one. Tapi beda dengan rahmat Allah yang sudah ditimpahkan seluas-luasnya di bulan Ramadan ini. Sampai Allah berkata dengan lembut, dengan pelukan, dengan penuh rahmat kasih sayang, adakah yang meminta, saya akan beri. Adakah yang bertobat, saya akan ampuni. Nah, Allah kalau sudah menyatakan diri, memproklamirkan dirinya, mendemonstrasikan dirinya bahwa saya akan memberi sebagai Zat Al-Mu'ti yang maha pemberi, tentu tidak akan ada yang disia-siakan permintaan kita. Allah jamin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah, dan tergantung waktu kapan yang layak diberikan kepada hamba yang meminta itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam, dia menyatakan, la yakun ta'akhur amadil ata' fid du'a mujiban li sa'ika fa huwa dhaminu lakal ijabah fid du'a fi ma yakhtaru laka la fi ma takhtaru laka wa fi waqtin yuridu la fi waqtin turidu. Bahwa kalau Allah diminta sesuatu
dan belum Allah kabulkan, Allah masih menunda permintaan kita sebagai hambanya, maka jangan itu jadikan sebagai alasan untuk putus asa. Terus dan terus berdoa. Karena apa? Karena Allah menjamin bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, tergantung kapan dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Taruhlah misalnya dengan contoh sederhana, kita mau terbang kemana? Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan penerbangan ini diberikan penerbangan yang lancar sehingga sampai pada tujuan dengan selamat dengan tepat waktu. Tapi kemudian ketika kita mau berangkat ke bandara, ternyata mobil yang mengantarkan kita atau travel yang mengantarkan kita mengalami pecah ban sehingga kita berhenti di situ. Dan tentu kita marah dong, kita kecewa. Tapi kemudian setelah kita ditinggal oleh pesawat penerbangan itu, dan ternyata itu di waktu kemudian pesawat itu ternyata mengalami lost contact, mengalami kecelakaan dan jatuh. Nah, disitulah baru sadar bahwa sebenarnya pecah ban itu adalah merupakan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seandainya tidak ada pecah ban, tentu kita menjadi korban dari jatuhnya pesawat itu tadi. Makanya disitulah dinyatakan oleh As-Sakandari Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, mata fataha lakal babul fahmi fil man'i soral man'u ainal ato. Ketika sudah jelas, ketika sudah terang, ketika sudah nyata bahwa apa yang tidak kita beri, kelancaran perjalanan misalnya dengan pecahnya ban, maka pecahnya ban itu adalah merupakan pemberian dari Allah, merupakan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan Allah sudah menyerukan kepada diri kita dengan lembut. Allah memeluk dengan rahmat, dengan kasih sayangnya untuk supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian hal min taibin fa atubu ali, hal min mustaghfirin fa ughfiru lahu. Dalam hal ini tentu kita sadar bahwa tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Semua kita punya dosa. Bahkan kalau Abu Nawas bersair, kullu yaumin zaidun kaifah timali. Dosa-dosaku bertambah setiap hari, bagaimana kami akan menanggungnya. Tapi kata Allah juga tidak boleh putus asa dan teruslah meminta kepada aku, meminta ampunan kepada aku, meminta beristighfar kepada aku, karena pasti aku akan mengampuninya. Dalam hal ini juga Syekh Syarifudin Al-Busiri dalam syairnya dalam kitab Burda, la ya nafsu la taknati min zallatin azumat indal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Wahai jiwa, jangan sampai berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah meskipun dosamu besar, karena dosa besar bagi Allah kalau bersamaan dengan ampunan tidak ada artinya kecil. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Mudah-mudahan ketika Allah membagi rahmatnya seimbang dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehingga menjadi impas kita tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kalau tadi saya berharap bahwa bagaimana sekiranya puasa kita menjadi penyelamat, menjadi pendamping, menjadi pembela kelak ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ada kisah yang menarik yang ditulis oleh
Ahmad Syihabuddin Al-Qulyubi dalam kitab An-Nawadir, di mana di situ dikisahkan Huki anna Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu qala aqamtu bi Makkah salasa sinin wa kana rajulun fin ahliha yamsi inda ad-dakhirati ilal Masjidil Haram fayatufu wa yusalla wa yusallimu alayya. Dalam kisah ini diriwayatkan bahwa ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tokoh tasawuf, ahli hadis dan ahli fikih yang hidup di abad pertama Hijriah. Dia pernah bermukim di Mekah selama 3 tahun. Dan pada saat itu kemudian ada kenalan dengan penduduk ahli Mekah, seorang di mana ini sangat rajin sekali, istiqomah aktivitasnya setiap menjelang duhur. Dia pergi ke Masjidil Haram, lalu dia tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, dan pada saat itu kemudian berinteraksi nyapa kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian tak lama karena disapa dengan salam, kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini merasa klik hatinya, merasa terkoneksi, kemudian ada semacam berada dalam satu frekuensi dengan dia, dalam satu frekuensi dengan dia. Kemudian dia merasa ulfatun wa mahabbatun. Dia merasa senang dengan dia, merasa cinta dengan dia. Kemudian terjadilah hubungan yang akrab dengan dia. Akhirnya dia sering pergi ke rumahnya. Dan tiba-tiba si orang yang penduduk ahli Mekah ini kemudian sakit. Dia manggil kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri supaya datang ke rumahnya. Wahai Sufyan, saya sekarang dalam keadaan sakit, katanya. Dia berpesan, nanti toh seandainya saya mati, maka saya minta tolong kamulah yang memandikan saya. Kemudian sholati saya, makamkan saya. Walakinni at-tauhid inda su'ali mungkarin wa nakarin, dan talkin saya nanti ketika saya sudah di alam kubur. Nah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri setelah dia meninggal betul-betul mengamalkan itu, apa yang menjadi permintaan dipenuhi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika mati kemudian dikubur, dia kemudian memang berdiam diri di atas kuburan beliau karena itu yang diminta. Wala taktrukni lailatah fi qabri, katanya. Jangan tinggalkan aku nanti ketika aku sudah dikubur dan kamu harus ada di atas kuburanku, katanya begitu. Nah, setelah itu di satu saat ketika dia sudah berada di atas kuburan si laki-laki itu pada malam hari, dia kemudian sami'tu hatifan min fauqi wa yaqulu, maka ia mendengar suara tanpa seorang pun yang ada di sekitarnya. Apa yang disuarakan? Wahai Sufyan, katanya. La hajatalahu ila talqinika wala ila ansika li'anna anasnahu. Wahai Sufyan, bahwa mayit jenazah yang ada di dalam kubur itu sudah tidak membutuhkan pertolonganmu, sudah tidak membutuhkan penjagaanmu, sudah tidak membutuhkan talqinmu. Lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, dengan apa? Wahai suara yang tanpa orang, katanya. Dengan apa? Lalu dijawab, bisiyamihi syahri Ramadan bisittin min Syawal. Yang menjaga sekarang, yang mengenalkin dia sekarang, yang menemani dia sekarang di alam kubur adalah puasanya, puasa bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah keistimewaan yang ingin saya tambahkan, bahwa
betapa puasa bulan Ramadan ini bisa mendampingi kita kelak di alam kubur ketika kita dihadapkan kepada malaikat mungkar dan nakir. Nah, oleh karenanya pada saat itu ketika dia sudah mendengar suara itu, maka Sufyan Ats-Tsauri pergi dari kuburan dan berdoa, Allahumma waffiqni lidzalika syiyam biman karamika. Ya Allah, jadikanlah puasaku sebagaimana puasanya dia yang bisa menjaga aku di dalam kuburan kelak. Amin. Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, suatu fadilah, satu keutamaan dari puasa bulan Ramadan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya.